Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Tidak terasa satu minggu sudah kita lewati, Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu duduk sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Layakkan kami memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Ambil alih hati dan pikiran kami, kuasai oleh kuat kuasa-Mu yang Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sempurnalah kasih-Mu bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Paling ku hidupku
pujian penyembahan kami. Engkau lingkupi seisi ruangan ini oleh kuasa ya Roh Kudus. Engkau urapi dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat teman-teman yang masih belum hadir di tempat ini Bapa. Engkau memperkasih langkah-langkah kaki mereka. Engkau yang memberikan mereka kekuatan yang baru. Engkau mengingatkan mereka Tuhan, memiliki kerinduan Tuhan, datang menghampiri bait kudus-Mu Pada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan baginya. Kita memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan berkumpul bersatu menaikkan pujian penyembahan bagi Dia. Sekarang tiba saatnya kami berkumpul menghadiri Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Hari satu
kami. Karena berkesudahan kasih setiap dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap detik kehidupan kami, Mari naikkan pujian ini sama-sama. Firman-Mu Betapa kau besertaku, maka kuat rohku Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kami perlu, Bapa.
yang tidak pernah kami bisa pikirkan. Yes. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Amin. Kasih-Mu adalah kasih yang damai sejahtera. Amin. Kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi hamba mau berkata, Engkau hebat. Amin. Engkau dahsyat. Yes. Engkau luar biasa. Amin. Kami hanya datang memuji dan menyembah-Mu Yes. untuk menyenangkan hati-Mu. Yes, Karena Lord. Engkau besar. Amin. Engkau ajaib. Yes. Engkau luar biasa. Yes. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami. Beri kami pengertian-pengertian yang baru. Yes. Biar kami mengerti apa rencana Tuhan. Apa firman Tuhan hari ini yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah firman yang ditabur ini membuka semua belenggu-belenggu yang ingin menutupnya. Amin. Tapi Dalam hari nama ini Yesus. aku percaya belenggu-belenggu bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini akan terbuka. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Yes. Puasa-puasa roh-roh kegelapan yang ingin menutupi, saat ini aku perintahkan. Dalam nama Yesus, Yes. Engkau kami bakar. Amin. Engkau Dalam kami Yesus. ikat dan Yes. tidak berkuasa lagi atas Yes. kehidupan kami. Kami Amin. bebas memuji menyembah Tuhan. Amin. Roh kami menyala-nyala untuk Amin. memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Yes, Lord. Kami siap. Kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Berkaryalah Roh Kudus atas tempat ini. Yes. Berkuasalah Roh Kudus atas tempat daerah Amin. ini. Amin. Terima kasih Bapak. Urapi bibir hamba ini Yes. yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah pengurapan dari surga yang membuat, yang berkata-kata. Aku percaya Roh Kudus hebat, Amin. sanggup merubah yang aku tidak mengerti. Yes. Roh Kudus berkata-kata Amin. supaya sempurnalah firman yang ditabur hari ini Amin. bagi kami yang ada di tempat ini Yes. dan bagi saudara-saudara kami yang menonton di YouTube. Yes. Terima kasih Bapak. Diberkati di tempat ini, Amin. diberkati yang menonton di Amin. YouTube. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kedahsyatan demi kedahsyatan atas kehidupan kita, atas pelayan kita. Amin. Amin. Atas ibadah kita pada hari ini. Yes. Biarlah hari ini hari pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Pertemuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Biar hari ini adalah hari kasih sayang Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Amin. Amin. Bukan kasih sayang dunia saja yang ada kasih sayang dunia, tapi yang paling sempurna atas kehidupan kita adalah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Hari ini perikop daripada firman Tuhan adalah talenta. Talenta. Apa itu talenta? Nah, kan gitu kan? Apa itu talenta? Talenta adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Semua manusia Tuhan berikan talenta. Percayalah, semua umat manusia menerima talenta daripada Tuhan.
Tapi apakah talenta yang Tuhan berikan itu kita fungsikan apa tidak? Itu masalahnya. Talenta yang Tuhan berikan atas manusia beda-beda. Tidak sama. Talenta yang diberikan kepada saya beda dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada saudara-saudara. Percaya? Percaya. Amin. Itu dulu. Sepakat dulu kita di sini. Supaya apa? Firman Tuhan ini harus kita sepakati, harus kita respon supaya dia bisa berkembang atas kehidupan kita. Kalau firman Tuhan kita tidak respon, maka dia tidak bisa berkembang. Dia tidak bisa berbuah. Karena kenapa? Respon kita lah kepada Tuhan, maka Tuhan merespon kita. Berarti respon dengan respon menjadi satu kesatuan, menjadi buah-buah rohani. Amin. Amin. Baik. Saya percaya hari ini kita dimenangkan dan hari ini ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam ayatnya. 1 Timotius. Matius 25. Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15 mulai sampai ini panjang ini sampai 25 ini. Supaya kita paham sebenarnya seperti apa sih kriteria yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Baik, kita baca. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2, dan yang seorang lagi 1. Maka masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima talenta itu dan memanggil, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang mengungut dan tempat yang Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Amin. Hari ini kita berbicara talenta. Kalau talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita berbeda-beda. Ada talentanya. Ini hanya sebagai sebatas contoh saja yang ada di firman Tuhan di dalam Matius ini. Hanya sebagai contoh, indikasi bahwa talenta itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Talenta itu adalah berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan sama semua orang. Di bawah kolong langit ini semua Tuhan berikan talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Jadi di mata Tuhan manusia sama semuanya. Tidak ada beda-bedanya. Hanya kemampuan membuat keberhasilan lah yang beda. Ada orang dikasih 1 bisa dibuatnya menjadi 10. Ada orang dikasih 10 bisa habis. Karena kenapa? Karena tidak punya manajemen hidup. Apa arti manajemen? Manajemen itu adalah sesuatu yang dibuat menurut kebutuhan manusia masing-masing. Kebutuhan kita berapa? Keperluan kita hari ini berapa? Supaya apa? Talenta yang Tuhan berikan itu bisa berkembang. Saya hanya ingin kita berbicara hari ini soal talenta, bukan manajemen kehidupan. Kalau manajemen kehidupan nanti, bukan sekarang. Tapi hari ini adalah soal talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan saya dan saudara. Talenta yang dimana di ayat 25 itu ada sesuatu orang, pengusaha. Pengusaha ini adalah memberikan talenta kepada satu orang 5 talenta. Hambaku yang baik, kita bikin aja contoh ini sebagai contoh aja ya, bukan nama yang sebenarnya. Badu, siap Tuhan. Sini kau. Aku mau pergi ke luar kota. Ini ada berkat. Kau pakai berkat ini untuk mengelola usahamu. Nah, cocok nih. Oh, siap Tuhan, kata si Badu. Lalu Badu berbicara sama istrinya. Ma, kita ada dana ini buat mengembangkan usaha kita. Usahanya adalah ternak ayam. Tadinya ternak ayam ini ayamnya cuma 100. Sesudah dia menerima talenta 5 tadi, dia memperbanyak talentanya. Dia memperbanyak ternak ayamnya menjadi 1000. Karena kenapa dia? Ada manajemen hidup di situ. Ada pengembangan hidup di situ. Dan terpujilah Tuhan melalui manajemen yang dia buat, maka berkembanglah talenta-talenta itu. Dan datang satu orang lagi, namanya si Kimsi. Kimsi, siap Tuhan. Saya mau pergi ke luar kota. Ini ada talenta 2 samamu. Ini ada talenta 2 aku berikan kepadamu. Bisa kau kembangkan yang 2 ini? Oh bisa Tuhan. Bisa. Baik. Aku serahkan 2 talenta kepadamu ya. Baik. Secara hitung-hitungan di belakang layar, bahwa yang 5 itu akan mengembalikan 5 dan aku akan pungut karena aku memberikan kepadamu pinjaman. Itu pinjaman yang
yang tuannya ini berikan pinjaman. Baik Tuhan, aku akan berusaha untuk memakai talenta ini. Yang satu lagi dikasih 5, dikasih 2. Yang 2 ini juga berkembang. Yang 2 ini mempunyai usaha ternak lele. Tadi lelenya cuma satu tempat yang isinya 500. Sekarang sesudah dia mendapatkan 2 talenta, diisinya menjadi 2 tempat. Bertambahlah lelenya menjadi 1000 lele. Amin. Kalau bertambah udah 500, dari 500 menjadi tambah 500 jadi 1000. Penghasilannya sudah pasti berlipat kali yang pertama. Begitu juga yang di atas, yang 500. Ayamnya bertambah banyak, lelenya bertambah banyak. Yang terakhir, ada yang satu namanya Tom. Dikasihlah sama si Tom ini, dipanggillah si Tom ini oleh tuannya. Tom, oh siap Tuhan. Menghadap. Oke. Ini ada tamamu. Apa? Aku mau memberikan kepadamu 1 talenta. Tapi bukan Tom ini, Tom sana jauh, Tom Amerika ini. Bukan Tom yang di sini, yang berdiri di, bukan Tom Amerika ini. Siap Tuhan. Kau pakai ini talenta 1, pergunakan supaya apa? Berkembang. Karena yang si Tom ini nggak ada pekerjaannya, dia nggak tahu berbuat apa-apa. Jadi aku mau bikin apa ini uang yang berkat talenta 1 ini? Dia nggak mengerti. Dia tidak ada manajemen hidupnya. Jadi dia takut nanti kalau talenta ini habis, takut dimarahin oleh tuannya. Maka dia tidak mempergunakan talenta itu. Yang saya mau tanya sekarang, berapa talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita? Semua kita manusia diberikan talenta. Apakah kita pergunakan talenta itu? Apakah seperti si Tom? Jangan. Yang punya 5 talenta, buatlah menjadi 10 talenta. Berarti apa? Talenta itu tidak ada batasnya. Karena dia bisa berlipat-lipat kali ganda. Tuhan tidak pernah menutup, engkau cuma batasmu segini ya. Tidak. Waduh, batasmu cuma 10 talenta. Tidak. Karena kenapa? Di akhir daripada cerita, ambil yang 1 itu, berikan kepada yang 5 talenta. Kan? Luar biasa. Maka hari ini saya ingin mau dengar dari hati kita masing-masing. Coba tanya, aku berapa talenta ya Tuhan yang Tuhan berikan atas hidupku? Introspeksi. Karena kenapa? Kita harus tahu talenta kita apa. Tanpa kita mengerti talenta kita apa, maka kita akan seperti si Tom yang di luar negeri. Kita akan hilang dan dibuang ke kegelapan. Karena Tuhan bilang di situ, masukkan ke dalam ruang yang paling gelap. Itulah neraka yang mulia. Bukan surga yang mulia, neraka yang mulia. Ada nggak neraka yang mulia? Neraka selama-lamanya. Mungkin ada di sini neraka yang mulia. Hari ini coba kita merubah paradigma kita, coba telisik hati kita. Tuhan, talentaku apa sih sebenarnya Tuhan? Supaya apa? Kita mempergunakan, kita bisa mengerti dan bisa mempergunakan talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, kita bisa perbuat, kita bisa pergunakan, kita bisa menjadikan talenta itu menjadi talenta yang berlipat-lipat kali ganda.
Kenapa? Dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Kalau Tom yang di sini, yang Tom yang berdiri ini, saya percaya dan saya tahu talenta saya. Saya mengerti apa talenta saya. Dan kita wajib tahu apa talenta kita. Supaya apa? Talenta itu bisa kita kembangkan. Kalau kita nggak mengerti talenta kita, maka tidak bisa berkembang talenta itu. Sayang. Masa Tuhan sudah berikan talenta si Kimsi tadi yang ditanamnya itu, yang diberikan satu, ditanam, berarti mati. Kalau mati, itu siapa? Talenta yang Tuhan berikan harus berkembang, harus bertumbuh. Dasar daripada talenta itu adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Hari ini saya rindu bahwa mulai saat ini kita mau introspeksi diri. Sekali lagi saya rindu kita introspeksi diri. Tuhan, apa sih talenta yang Tuhan berikan sama saya? Aku rindu Tuhan. Tambahkan talenta-talenta yang baru atas kehidupanku. Bagaimana cara menambahkan talenta-talenta yang baru? Menambahkan talenta-talenta yang baru adalah harus intim dengan Tuhan. Tidak ada kata lain. Tidak ada ucapan yang lain. Kalau kita mau menambah talenta kita dengan Tuhan, harus satu kata, yaitu intim. Intim dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberikan talenta-talenta yang baru atas kehidupan kita. Karena talenta itu adalah pemberian, berkat. Maka mintalah berkat, mintalah talenta itu, supaya talenta itu bisa berkembang. Cara mengembangkan talenta itu juga harus dengan cara manajemennya Tuhan, bukan manajemen manusia. Apa manajemen Tuhan? Manajemen Tuhan berbuah. Kalau Tuhan memberikan satu talenta kepada kita, jangan ikutin si Tom yang di luar negeri. Kalau Tuhan berikan satu talenta sama kita, kita harus membawa satu jiwa buat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan 2 talenta buat kita, kita harus membawa 2 jiwa buat Tuhan. Kalau kita mempunyai 5 talenta, kita harus membawa 5 jiwa buat Tuhan. Maka tanyalah di mana kita punya posisi. Maka tanyalah talenta-talenta apa yang ada dalam kehidupan kita, supaya berkembang, supaya berbuah, dan tidak dimasukkan ke api kegelapan. Ada satu ayat lagi, cepat sekali. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 33 ayat 9. Kejadian 33 Kejadian 33 ayat 9. Ini luar biasa sekali. 33 ayat 9 dia bilang berkata begini. Tetapi kata Esau, kita tahu Esau ya, kakaknya Yakub. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Sekali lagi, coba dengar, coba renungkan firman Tuhan ini yang diucapkan Esau kepada Yakub. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah
apa yang ada padamu. Wow, keren. Luar biasa perkataan Esau kepada Yakub. Yang ingin saya katakan hari ini adalah, peganglah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sembunyikan. Kalau kita menyembunyikan talenta itu, maka kita akan dihukum Tuhan. Karena kenapa? Talenta itu harus berbuah. Talenta itu harus berkembang. Bagaimana cara mengembangkannya? Intim dengan Tuhan. Setiap manusia mempunyai talenta. Maka talenta-talenta yang Tuhan berikan itu jangan sampai mati. Dia harus berkembang. Tadi sudah saya katakan, untuk mengembangkan satu talenta, 5 talenta, manajemen hidup harus ada. Manajemen hidup seperti apa sih, Pak Tung? Manajemen itu adalah sesuatu buku yang menurut ekonomi harus balance, pengeluaran, pemasukan. Tuhan itu tertib administrasi. Tuhan itu mengerti kehidupan kita. Tapi apakah kita siap? Itu masalahnya. Yang satu talenta si Tom ini, dia tidak siap dengan kehidupannya sendiri. Makanya dia menanam itu talenta yang ada yang Tuhan berikan. Maka talenta itu mati adanya, tidak berfungsi. Makanya Tuhan marah. Aku sudah memberikan kepadamu, tapi kau tidak pergunakan talenta ini untuk mengembangkan usahamu. Kamu tidak mempergunakan talenta ini untuk usaha kalau bagi orang dunia. Karena kan semua manusia diberikan talenta, ya kan? Khusus bagi orang Kristen saya mau katakan dari tempat ini, talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan berikan 5 talenta, bawalah 5 jiwa kepada Tuhan. Berarti talentamu menjadi 10. Kalau kamu sudah membawa 5, menjadi talentamu 10, Tuhan akan berikan lagi. Tuhan akan tambahkan lagi talenta-talenta yang baru. Karena kenapa? Talenta itu harus berbuah dan berbuah. Harus berbuah setiap tahun. Harus memanen setiap tahun. Kalau tidak, ditebang. Kalau ditebang bagaimana? Dibakar. Tepatnya di mana? Neraka. Peganglah. Jangan sembunyikan. Pegang, fungsikan. Pegang dulu talenta. Kan harus Tuhan berikan dulu talenta. Tuhan berikan talenta, pergunakan talenta itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa mempergunakan talenta Tuhan? Kalau kita hari ini mendengar firman Tuhan ini, talenta itu adalah membawa jiwa. Berarti Tuhan sudah perkenap, Tuhan sudah apa? Tuhan sudah memperlengkapi kita. Amin. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sesuatu yang baik, yaitu talenta. Tergantung respon kita, talenta itu mau kita kembangkan apa tidak. Kalau tidak, si Tom yang di luar negeri tidak berkembang, maka Tuhan marah. Tapi puji Tuhan, saya percaya hari ini talenta-talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita harus kita kembangkan sesuai dengan manajemennya Tuhan. Manajemennya Tuhan harus bertambah, harus berbuah. Berapa buahnya? Itu tergantung bagaimana kita intim dengan Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa bagi kita. Kalau memang selama ini keintiman kita dengan Tuhan agak berkurang, mari
melalui talenta ini. Tadi Pak Tom bilang, intip dengan Tuhan supaya aku bisa menambah talenta hidupku. Ya. Melalui intip dengan Tuhan, melalui bersekutu dengan Tuhan, maka talenta-talenta baru akan Tuhan berikan. Yakinlah, percayalah. Maka Tuhan akan menambahkan talenta-talenta kita. Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang baru. Kalau si Tom yang di luar negeri tidak siap menerima talenta, maka jangan harap talenta baru Tuhan bisa berikan. Kita harus membuka diri, kita harus siap menerima talenta yang baru. Talenta-talenta yang baru akan Tuhan berikan, buah-buah yang baru Tuhan berikan. Bagaimana kalau kita di dalam hati kita tidak siap menerima talenta-talenta yang baru? Bisa nggak bertambah jiwa-jiwa atas pelayanan kita? Tidak. Kita dulu minta talenta yang baru atas kehidupan kita. Supaya apa? Melalui talenta-talenta itu, talenta-talenta yang baru itu orang akan melihat, wow, keren. Jangan kita yang berkata, wow, aku keren. Jangan. Wih, memang aku keren juga sih. Jas baru gitu kan. Bukan itu. Biar orang lain yang berkata, wow, keren. Pendeta Van Eden luar biasa. Wow. Itu yang Tuhan mau. Jangan mulut kita yang berbicara. Gak ada artinya. Buat apa? Aku keren. Dibilang orang, lu jelek lu. Gak ada artinya. Biarlah Tuhan berkata, hai hambaku yang apa? Yang baik. Sapaslah. Itulah. Hari ini waktunya sudah habis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, jika hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk semakin mengenal apa karunia-karunia talenta-talenta yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah kami belajar terus Tuhan untuk mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan bagi kami, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Berikan kami kepekaan ya Roh Kudus, untuk mengenal apa rindu-Mu, apa keinginan-Mu, apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah beliau tetap bersuka cita untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih juga buat setiap kami. Biarlah kami boleh juga Tuhan diberkati oleh firman-Mu hari ini. Dan jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, yang memulung bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berkata sepanjang kita yang kami bawa kepada
kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Wakil Menteri, Polri, TNI, Tuhan, DPR, MPR, DPD, sampai pada RT RW Tuhan. Biarlah karuniakan mereka roh takut akan Engkau dalam menjalankan tugas mereka, supaya Tuhan yang terjadi itu keadilan, kejujuran dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Kami lepaskan berkat salam atas kota Depok dalam nama Yesus. Kami bawa pemerintahan yang ada saat ini, biarlah mereka juga Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan. Ketika mereka menjalankan tugas mereka, punya kepentingan rakyat yang dipimpin di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu membawa kami untuk semakin intim dengan Tuhan, supaya kami tahu Tuhan atas talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yang sudah punya talenta, Roh Kudus mampukan kami melakukannya, supaya dalam hidup ini kami membawa buah bagi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai terus untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami di tempat ini, bagi jiwa-jiwa Tuhan, di mana Tuhan percayakan hamba-Mu Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidupnya, rumah tangga, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Dalam pelayanan di tempat ini juga Tuhan, biar terus Tuhan Kau dapati menjadi hamba yang setia berkenan bagi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bawa juga bangsa Israel, umat pilihan-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas bangsa Israel sekitarnya dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus, biarlah roh pengenalan akan Tuhan Yesus itu tercurahlah untuk bangsa pilihan ini. Biar hari ini Tuhan terjadi keselamatan di sana dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau kerjakan membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.